Selamat malam, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada malam hari ini, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan dalam Lilin Malam GKJ Mergangsan. Bacaan kita diambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8 yang demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tema kita pada malam hari ini adalah menuntun pada kebenaran. Terhadap sebuah pelanggaran seseorang, Yesus pernah melindunginya demi kebaikan orang itu. Tetapi setelah itu, Yesus menuntun orang berdosa itu untuk meninggalkan dosanya dan membawanya pada kebenaran. Hal inilah yang dilakukan Yesus kepada wanita yang tertangkap basah berbuat zina. Dalam suratnya untuk jemaat di Galatia, Rasul Paulus mengajarkan, kalau saudara kita berbuat pelanggaran, kita yang rohani harus menuntunnya kepada kebenaran, bukan malah membongkar kesalahannya, seperti yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ketika Yesus menghindarkan seorang wanita dari hukuman rajam, bukan berarti ia sedang melindungi dosa. Bukan berarti Yesus membiarkan manusia dalam belenggu dosa. Tuhan Yesus tidak melindungi dosa, tetapi Ia melindungi manusia berdosa. Sikap ini merupakan upaya untuk menggagalkan rencana iblis membinasakan seseorang. Kebenarannya adalah bila kita menjumpai seseorang yang berbuat dosa, maka kita yang lebih rohani harus membimbingnya ke dalam kebenaran. Kasih itu menutupi pelanggaran. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu.
Hal ini termasuk melindungi nama baik keluarga, nama baik suami, nama baik istri, nama baik anak, nama baik teman sepelayanan kita, nama baik pendeta kita, nama baik organisasi yang kita layani, dan yang lain-lain. Seseorang yang sungguh mengasihi orang lain, seringkali ia tidak memandang kekurangan dan kelemahan apapun terhadap orang yang dikasihinya. Seluruh kekurangan dan kelemahan tertutup karena kasih. Seorang yang sungguh mengasihi orang lain tidak akan membongkar kekurangan atau kesalahannya, serta menceritakannya kepada orang lain. Sebaliknya, dengan kasih, ia menegur, memberi solusi, dan menuntunnya kepada kebenaran. Sama seperti Yesus yang menunjukkan kasih-Nya kepada orang berdosa. Demikianlah kita juga meneladaninya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian renungan kita pada malam hari ini. Mari kita membawa seluruh perenungan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang sungguh baik, Tuhan Allah yang senantiasa mengasihi kami dalam setiap kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kembali renungan malam kami mengingatkan kepada kami bahwa ketika kami mengasihi orang lain, kami juga harus berani untuk dapat menutupi segala sesuatu, akan tetapi kami juga harus berani untuk dapat membawa saudara kami untuk lepas dari segala kesalahan dan dosa yang dilakukannya. Sungguh Tuhan, kami belajar dari teladan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus bersedia untuk menutupi dosa yang dilakukan perempuan yang berzina. Itu semua Yesus lakukan untuk melindungi perempuan ini. Kami menyadari Tuhan bahwa dengan tindakan Yesus ini kami diajarkan bahwa yang harus kami benci adalah dosanya dan bukan orangnya. Kami harus mengasihi sesama kami, terlebih mereka yang sering kali dikucilkan dan dianggap berdosa oleh orang lain. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat mengasihi orang-orang yang berdosa. Mampukan kami Tuhan untuk dapat menutupi segala sesuatu, untuk tidak menjelek-jelekan dan menyebarkan aib orang lain. Dan mampukan kami Tuhan untuk dapat membawa orang lain kembali kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kami untuk dapat mengasihi secara benar, seperti Yesus yang senantiasa mengasihi orang-orang di sekitarnya. Kami yakin dan percaya atas tuntunan Tuhan, kami mampu melakukan segala sesuatu. Kami mampu mengasihi, bukan hanya mengasihi,
orang-orang yang baik bagi kami, tetapi kami juga mampu mengasihi orang-orang yang dianggap berdosa. Tuhan Allah Bapa, inilah doa kami pada malam hari ini. Dan kalau sebentar lagi kami akan beristirahat, kiranya Tuhan memberkati istirahat kami di malam hari ini, supaya esok hari kami memiliki kekuatan baru untuk menjalani setiap langkah kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami, ya Tuhan, yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian renungan malam kita. Kiranya kita dapat melakukan kasih yang senantiasa Yesus ajarkan kepada kita. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.